Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita lanjut ke pertemuan 9 mata kuliah komputer dan masyarakat. Di minggu ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah wujud kerja yang kreatif, tidak perlu berbentuk fisik yang harus disimpan atau dikirimkan. Diberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta, paten, merek dagang, dan undang-undang rahasia dagang, sehingga semua ciptaan yang kita buat itu mempunyai hak kekayaan intelektualnya atas nama diri kita sendiri. Hak cipta diberikan terbatas tetapi biasanya untuk waktu yang lama. Dengan beberapa pengecualian, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk membuat salinan dari pekerjaan, menghasilkan karya turunan dari yang sudah dihakikan, mendistribusikan salinan, melakukan kerjanya di depan umum, dan menampilkan karyanya di depan umum. Hukum hak cipta di Indonesia dilindungi di dalam 15 bab. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Nomor 8 ada hubungannya tentang program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus dan atau mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Nah, ini ada pasal 2-nya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dibuat hak kekayaan intelektualnya. Contohnya seperti ini yang mempunyai haknya. Nah, di bagian keempat, ciptaan yang dilindungi di pasal 12, bab 1A, buku program komputer itu juga bisa dilakukan pendaftaran untuk hak kekayaan intelektualnya. Nah, di pasal 15 juga poin E, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum. Kemudian di dalam bab 3, pasal 29 ada masa berlaku hak cipta. Kemudian di dalam pasal 30 hak cipta atas program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan hasil karya pengalih wujudan berlaku selama 5 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu program komputer, itu kita hakikan, kita buat hak kekayaan intelektual atas nama kita, maka program komputer itu selama 50 tahun ke depan menjadi hak kita. Nah, ini ketentuan pidananya. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak memperbanyak penggunaan kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi hati-hati dalam menggunakan program komputer yang jangan sembarangan mendaftarkan hak cipta jika itu memang bukan program komputer yang kita buat. Kemudian hak kekayaan intelektual dan mengubah teknologi. Masalah dari teknologi baru biasanya merusak hak atas kepemilikan, kualitas duplikasi yang tinggi, distribusi tingkat tinggi, kemudahan pemakaian, dan keterjangkauan dari suatu teknologi. Nah, untuk solusi hak kekayaan intelektual ini ada baik dan buruknya. Yang pertama, teknologi, pasar dan manajemen, serta peraturan dan penegakan. Solusi teknologinya, pengkodean tanggal kadaluarsa, membutuhkan hardware dongle, skema proteksi salinan, fitur aktivasi, skema enkripsi, manajemen hak digital, atau biasa disebut dengan DRM. Oke, kita lanjut ya. Kemudian teknologi, pasar dan manajemen, serta peraturan dan penegakan. Pasar dan di bidang pasar dan manajemen, berlangganan ke layanan, bisa kita lakukan biasanya dengan rental. Kemudian memungut biaya dari pengguna dan organisasi berupa diskon.
Ukuran penggunaan kekayaan intelektual di dalam sebuah jaringan, menawarkan diskon untuk pengguna pendidikan, dan mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai kekayaan intelektual milik pencipta dan penerbit. Jadi kita hargai ya hak kekayaan intelektual dari penerbit ataupun pencipta yang sudah membuat suatu program. Kemudian peraturan dan penegakan diatur dalam DMCA dan hukum-hukum lainnya di Indonesia. Kemudian identifikasi pelaku dan menggerebek mereka dalam publisitas tinggi, lalu pemantauan penyalahgunaan, serta menegakkan hukum saat ini dan hukum pelaku penyalahgunaan yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Pembatasan dan larangan pada teknologi di masa lalu, tuntutan hukum telah tertunda, terbatas, atau melarang rilis teknologi baru termasuk peralatan perekam CD, sistem digital audio tape, DVD recorder, DVD player, MP3 player yang selama ini banyak kita dengar bajakan ya, seperti itu. Kemudian dalam upaya untuk mengurangi dan mencegah penyalinan distribusi kekayaan intelektual yang tidak sah, beberapa pemerintah telah mengenakan pajak atas beberapa hal tadi, audio tape, CD recorder, personal komputer, printer, bahkan scanner sudah dikenakan pajak. Kemudian DRM dikombinasikan dengan undang-undang seperti DMCA tadi dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara berat bagi pelanggar sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar hak kekayaan intelektual. Hukum dan konsekuensi moneter dapat diterapkan bagi pembajak karya intelektual maupun para ilmuwan dan peneliti teknologi yang merupakan solusi dari pembatasan dan larangan pada teknologi. Nah, di sini DMCA versus penggunaan yang adil dan kebebasan berbicara, kontrol penggunaan. Beberapa dari kita menggunakan film digital, buku, dan musik yang dikendalikan oleh DRM dan skema proteksi salinan. Kemudian menggelapkan kontrol ini dapat melanggar DMCA. Lalu melarang penggunaan alat tipu dapat menghalangi pelaksanaan have fair use, melarang berbagai informasi tentang penipuan DRM atau skema yang melanggar kebebasan berbicara. Nah, masa depan copyright sendiri, tantangannya terhadap prinsip-prinsip dari copyright. Yang pertama, metode untuk menghindari skema pelindungan salinan, transfer file dengan peer-to-peer atau P2P. Kemudian pandangan beberapa orang bahwa jika menyalin itu mudah dan jika akses online yang murah tidak ada, maka tidak masalah untuk disalin. Namun penggunaan tantangan untuk penggunaan yang adil, teknologi DRM dan pembatasan legal tadi DMCA, kemudian hasil yang bertentangan di dalam pengadilan, penggunaan non-tradisional di dalam penggunaan yang adil tadi. Nah, kemudian masalah free speech atau kebebasan berbicara ya di dalam penggunaan hak kekayaan intelektual ini, perlindungan kekayaan intelektual atau pelanggaran kebebasan berbicara, copyright, itu posting tanpa izin dari dokumen hak cipta untuk tujuan mengkritik suatu organisasi. Dari sisi merek dagang, nama domain yang melanggar klaim merek dagang, kemudian rahasia dagang, posting dokumen internal untuk mengekspos tenaga kerja atau praktik bisnis yang tidak adil dilakukan atas dasar kebebasan berbicara. Masalah pada pengembang software, haruskah? Sebenarnya harus nggak sih kita mendaftarkan hak cipta atau mematentkan software? Nah, hak cipta itu melindungi ya, sebenarnya melindungi ekspresi dari sebuah ide dalam bentuk nyata dan tetap. Kemudian hak cipta juga kita patenkan dengan dana yang cukup murah. Kemarin itu sekitar 600.000 untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk program komputer. Kemudian juga mudah untuk didapat dan berakhir untuk periode yang lama. Lalu mengizinkan penggunaan yang adil dari hak kekayaan intelektual. Lalu dipatenkan perlindungan baru, tidak nyata, proses yang berguna, mahal, sulit didapat, dan berakhir untuk periode waktu yang singkat. Kemudian mengizinkan pengembang lain. Oke. Nah, sekian materi untuk hak kekayaan intelektual.
Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dilakukan sharing, di grup WhatsApp, kelompok kita atau di classroom. Semoga semua diberikan kesehatan. Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan ya sekali lagi dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.